Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat ya Mam tiap hari, semangat beraktivitas, semangat beribadah, semangat juga mengatur keuangan untuk keluarga. Mam, hari ini aku mau lanjut yang kemarin ya. Kalau kemarin aku baru menulis budgeting atau anggaran untuk bulan Maret ini, sekarang aku udah megang uangnya nih. Jadi sekarang saatnya aku membagi-bagikan uang gajian ini sesuai dengan pos yang kemarin aku buat dalam anggaran atau budgetingnya. Kemarin aku membuat anggaran bulanan untuk yang mempunyai penghasilan tetap 2 juta ditambah plus penghasilan tambahan. Aku hitung dulu ya uangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 juta tambah ini 2 jepit masing-masing 100 jadi 2.200.000. Yang 2 juta ini dari penghasilan tetap setiap bulan dan 200 ini dari penghasilan tambahan. Ini aku sengaja cari uang recehan biar gampang ngebagi-baginya sesuai dengan posnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku rangkumkan cara mengatur keuangan keluarga menurut para ahli keuangan. Ada 6 cara, tapi yang aku pilih di sini adalah yang simpel menurut aku, 20 20 60. Artinya yang 20% yang pertama untuk menabung, untuk masa depan, untuk beli rumah, yang 20% keduanya untuk cicilan atau bayar hutang, tapi aku pakai untuk bayar kontrakan, dan yang 60%-nya untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan. Nah, ini budgeting yang udah aku buat kemarin ya. Saving atau nabung per bulannya ini aku anggarkan 20% mengikuti metode 20 20 60 ini ya. Jadi ini 20% yang pertama sebanyak Rp400.000 dianggarkan untuk menabung, dan harus dipaksain banget ya nabung kalau kita punya mimpi, kita punya cita-cita, minimal pingin punya rumah yang memang sepatutnya setiap keluarga mempunyai rumah sendiri meskipun sederhana. Nah, ini 400.000 langsung aku masukin ke dalam dompet budgeting. Rencananya yang nabung Rp400.000 per bulan ini akan dibelikan rumah seadanya atau sederhana sedapatnya. Yang penting targetnya pengen punya rumah sendiri. Ini yang 400.000 ini kadang-kadang kan ditambahin juga dari penghasilan tambahan yang nggak pernah dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini aku tandain dulu ya yang udah dimasukin ke dompet budgeting. Selanjutnya di kolom ketiga ada 20% yang kedua sebesar 400.000. Ini akan dibayarkan untuk kontrakan. Bayar sewa kontrakan di sini 300.000 dan yang 100.000-nya akan dimasukkan ke dana darurat. Jadi meskipun tidak ada cicilan lain, yang jatah 20% tetap tidak akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari karena tetap pengen saving sebanyak-banyaknya untuk meraih mimpi membeli rumah. Teman-teman di rumah juga harus punya keinginan ya, harus punya mimpi. Karena semua orang berhak untuk punya mimpi dan meraih mimpinya masing-masing. Gantungkanlah mimpi kalian setinggi mungkin agar bisa berjuang untuk meraihnya. Dengan begitu, kita hidup menjalaninya lebih berarti dan juga bermakna. Siapa bilang gaji 2 juta nggak bisa beli rumah? Jadi jangan ragu-ragu ya teman-teman untuk bermimpi. Karena dengan mimpi itulah yang akan memberikan motivasi buat kita untuk berusaha lebih keras lagi, berjuang lebih keras lagi, dan pantang menyerah. Semangat ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kolom keempat. Kolom keempat ini 60% dari gaji 2 juta, jadi sama dengan 1.200.000. Nah, di sini dianggarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ada belanja bulanan sebesar Rp100.000. Nih, kita masukin ke posnya. Belanja bulanan ini biasanya digunakan untuk beli sampo, pasta gigi, deterjen, dan lain-lain. Lanjut, yang berikutnya ada anggaran untuk bayar listrik dan air PDAM sebesar Rp100.000.
Kemudian selanjutnya ada kuota dan pulsa sebesar Rp100.000. Untuk membeli kuota atau pulsa, nah kuota atau pulsa ini lebih diutamakan untuk suami yang bekerja, sedangkan untuk istrinya katanya ada paket untuk chatting khusus pengguna Tri sebesar Rp5.000 per bulan. Kemudian lanjut yang keempat ada beras. Beras di sini karena mereka masih keluarga kecil dengan 2 anak yang masih kecil, jadi penggunaan berasnya 1 bulan tuh hanya sekitar 12 kilo. Jadi di sini dianggarkannya hanya Rp150.000. Ngomongin beras, aku jadi ingat sama minyak goreng, Mams. Kalau di daerah kita di Bandung sekarang udah susah banget nyari minyak goreng. Kalaupun ada, harganya bisa sampai 2 kali lipatnya. Biasanya yang ukuran 2 liter itu, 2 liter apa 2 kilo ya? Itu biasanya kan sekitar 23 sampai 26.000. Sekarang untuk yang 2 liter harganya kisaran 45.000 sampai Rp48.000. Ampun deh. Lanjut, anggaran berikutnya yaitu anggaran untuk makan. Dianggarkan Rp540.000 per bulan, tapi dibagi-bagi lagi ke dalam minggu. Biasanya dalam 1 bulan itu kan ada 4,5 minggu. Jadi di sini akan dibagi-bagi ya, uangnya dibagi 4,5 nih, dibagi 4 minggu dulu. Yang 4 minggunya dapat jatahnya Rp120.000 per minggu. Ini sengaja langsung pisah-pisahin, dijepit-jepitin per minggu. Jadi setiap ke pasar tinggal ngambil 1 jepit. Dan yang minggu terakhirnya, yang setengah minggu ini dikasih Rp60.000. Insya Allah cukup asal kita bijak dalam belanjanya, nggak selalu harus menggunakan daging tiap hari ya, yang penting sehat. Protein itu nggak selalu didapat dari daging, memang daging itu perlu ya sekali-kali, tapi kita juga bisa menggantinya dengan telur. Kemudian dengan tempe, dengan tahu itu juga sama protein, cuman proteinnya dari nabati. Dan konon katanya protein dari nabati itu lebih bagus, Mam, daripada protein dari hewani. Nah, ini udah dijepitin, aku masukin dulu ke dalam posnya makan. Kemudian lanjut yang keenam yaitu pos untuk bensin. Ini dianggarkan Rp50.000 sebulan, insya Allah cukup. Ini yang terakhir, di sini ada pos jajan anak. Di sini dianggarkan Rp100.000 karena memang pertama anaknya masih kecil dan kedua tidak dibiasakan untuk jajan. Jadi Rp100.000 juga kadang-kadang nyisa. Jadi kalau mau si ibu membelikan makanan atau buat makanan di rumah baru dikasihin ke anak-anaknya. Dijamin lebih sehat, dijamin lebih higienis dan anak tidak ketergantungan terhadap kebiasaan jajan. Semua pos sudah diisi ya teman-teman. Sekarang ini ada sisanya sekitar 200. Ini 200 itu dari penghasilan tambahan yang belum dianggarkan dan memang setiap bulannya tidak dianggarkan. Kenapa tidak dianggarkan? Yang pertama memang sudah cukup dengan gaji tetap dan memang jangan tergantung dengan gaji tambahan. Gaji tambahan ini kadang-kadang ngambil kerja sambilan di hari Minggu biasanya dengan membantu orang catering yang suka hajatan di hari Sabtu atau Minggu. Tapi kan kadang-kadang selalu ada, kadang-kadang full 1 bulan itu dapat tiap minggunya, tapi kadang-kadang juga bisa jadi kosong dalam sebulan. Jadi yang uang tambahan 200.000 ini dimasukkan ke dana darurat. Dan dana darurat ini jika tidak dipakai bisa dimasukkan ke dalam tabungan untuk bantu-bantu beli rumah. Ini masih ada uang Rp60.000. Rp60.000 itu dari selisih pendapatan tetap kan 2 juta dikurangi pengeluaran untuk kebutuhan sebulan itu 1.940.000. Jadi ini ada sisa 60.000 yang akan dimasukkan ke dalam dana darurat. Jadi setiap ada uang sisa selain untuk kebutuhan masuknya ke dana darurat, dan dana darurat itu nanti bisa disatukan dengan tabungan untuk beli rumah. Jadi bisa nambah-nambah dan bisa lebih cepat beli rumahnya, Mam. Nah, teman-teman yang budiman, itulah salah satu contoh bagaimana cara mengatur penghasilan tetap 2 juta. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.